وصلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراط المستقيم. Selama ini alhamdulillah kita hanya bercakap-cakap di WA saja. Alhamdulillah kita sudah bertemu di Zoom virtual ini. Ini merupakan kelas tahdits pertama yang secara online dibuka oleh saya pribadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhsin, sebagaimana di pamflet seperti itu. Saya alumni S1 di UIN Jakarta tahun 2005 sampai 2009. Kemudian melanjutkan lagi di tahun 2009 sampai 2012 di Pascasarjana UIN Jakarta. Dan sekarang lagi menempuh eh, doktor di PKU Istiqlal bersama Prof. Nasruddin di PT IKI. Alhamdulillah sudah semester 2. Kemudian sambil menunggu ya kami buka kelas tahdits sekaligus untuk menambah wawasan teman-teman juga sekalian. Adapun kelas tahdits ini kita buka atas dasar sebelum saya mulai ya, atas dasar orang-orang yang di Facebook, di Instagram, di YouTube itu melihat hadis itu segampang itu, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Hadis itu diketahui dia sebagai doif, hasan, atau sohi itu dilihat dari eh, kriterianya. Tidak gampang menyebut hadis itu doif, tidak gampang juga mengatakan hadis itu sohi. Kenapa demikian? Ada metode-metodenya. Nah, itulah dasarnya saya membuka kelas ini, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar supaya tidak segampang itu memberikan label hadisnya sohi, hadisnya doif. Dan kita tidak tahu apakah betul-betul doif atau betul-betul sohi. Kita tidak mengetahui eh, bagaimana bisa dikatakan dia sohi. Oleh karena itu, dibukalah kelas ini. Kemudian, bagaimana metode yang saya akan lakukan? Ialah metode kuliah. Kebetulan saya juga mengajar di UIN Palu, dan kebetulan juga Abdi Anugrah juga alumni UIN Palu juga. Kemudian, metode yang saya gunakan ialah metode seperti kuliah, tetapi dikemas sedemikian rupa sehingga teman-teman yang masuk ini tidak sia-sia. Artinya mendapatkan cara mengetahui hadisnya sohi atau doif seperti itu. Jadi selama ini kan orang mengatakan hadisnya sohi, hadisnya doif, ada hadisnya uh, hasan. Nah, dengan insya Allah dengan dibukanya kelas ini, saya berharap insya Allah teman-teman juga bisa mewakili dari kegelisahan saya sendiri yang melihat bahwasanya tidak segampang itu mengatakan hadis doif atau hadis doif. Nah, oleh karena itu saya buka kelas ini, kemudian saya akan berikan kepada teman-teman kitab-kitabnya. Kitab-kitab itu nanti digunakan untuk mengetahui, melacak hadisnya. Karena bisa jadi hadis itu dari segi sanad dia sohi, tapi dari segi matan, dari segi isinya tidak masuk akal. Itu bisa jadi kategori doif juga, seperti itu. Oleh karena itu saya akan mulai melihat bagaimana saya akan bagikan PowerPoint-nya seperti apa. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya itu akan memulainya dengan cara memberikan gambaran umum terkait masalah hadis. Hadis itu seperti apa? Kemudian pertemuan pertama kedua ini saya akan betul-betul saya anggap sama semua teman-teman sekalian. Saya tidak menganggap bahwa semua sudah pernah kuliah hadis atau pernah kuliah ilmu-ilmu lain. Oleh karena itu saya mencoba mengambil dasarnya untuk agar bisa lompat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi saya mengambil untuk pengetahuan dasar dulu hadisnya seperti apa itu hadis doif, apa itu hadis hasan, bagaimana periwayatan bil lafzi, bagaimana periwayatan bil makna, bagaimana bentuk-bentuk hadisnya. Nah, karena selama ini seperti kan bahwasanya hadis itu hanya cukup dibaca saja oleh orang-orang.
Padahal kalau kita baca lihat Sahih Bukhari dikategorikan sebagai kitab Jami Sahih Bukhari, padahal tidak semua hadisnya sahih. Kalau kita bisa dikatakan. Kenapa demikian? Karena ada namanya hadis munqati. Munqati itu hadisnya yang terputus. Terputus dalam artian ada bagian penggalannya. Cuma bedanya hadis Bukhari, Imam Bukhari itu ketika hadis menemukan hadis munqati, beliau mencari syawahidnya atau mencari persaksiannya atau mencari hadis yang lain pembandingnya sehingga menyebabkan hadis yang tadi munqati atau terputus maka bisa diangkat derajatnya menjadi sohi. Seperti itu. Itulah menyebabkan kitab hadis Sohi Jami Sohi Bukhari dikatakan kitab paling sohi karena kitab itu banyak pembandingnya. Padahal di kalau kita lihat ada 6.600 ayat hadis di situ, hanya 4.000 yang dikategorikan hadisnya. Karena yang lainnya semuanya mengulang-ulang. Kenapa mengulang? Karena terdapat hadis munqati. Hadis sohi juga banyak. Ada sohi Muslim, ada sohi Ibnu Hibban, sohi Ibnu Huzaimah, dan macam-macam lainnya. Itu semua nanti kita akan kupas sedemikian rupa. Oke, kita akan masuk dalam pertemuan pertama ini. Jadi insya Allah pertemuan pertama kedua itu saya akan komunikasikan di di grup seperti apa. Karena insya Allah kita akan melaksanakan perkuliahan ini atau kelas ini itu sebanyak seminggu 2 kali, seminggu 2 kali dengan harapan bulan Oktober sudah selesai supaya teman-teman juga tidak terganggu aktivitasnya. Makanya saya bikin seminggu 2 kali. Dan nanti akan saya lempar di grup mengenai waktunya. Karena kebetulan saya juga akan kuliah nanti. Jadi seminggu 2 kali sudah jelas cukup, sudah memenuhi target. Dan teman-teman bisa bisa apa namanya, bisa apa namanya murajaah seperti itu. Ini ilmu ini tidak dapat di pesantren, tidak dapat. Ilmu ini betul-betul saya terapkan yang kalau Anda masuk di kitab namanya Darul Darul apa kitab apa namanya bukan kitab ini dalam pesantren hadis itu hanya tempatnya Pak Dr. Ali Mustafa Yakub kalau nggak salah yang membuka seperti ini. Tapi yang lainnya tidak seperti itu. Makanya oleh karena itu insya Allah kita akan belajari. Sebelum saya masuk ke materi saya lihatkan dulu apa yang kita pelajari nanti. Tunggu sebentar, saya bagi ke materi hadis. Insya Allah kita akan masuk pertemuan pertama ini perkenalan sekaligus pembelajaran hadis. Hadis itu apa? Secara istilah apa? Kabar apa? Sunnah apa? Asar. Yang kedua berikutnya sejarah hadis seperti apa? Dua materi ini akan membantu teman-teman agar tidak menjustifikasi hadis itu seperti apa. Saya contohkan misalnya ada hadis misalnya eh, muru auladukum bisolah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Ada juga hadis mengatakan alimu auladukum bisolah. Ajarkanlah anak-anakmu sholat. Jadi dua hadis itu sama konteksnya ternyata. Tetapi yang satu muru perintah, yang satu alimu ajarkanlah anakmu sholat. Itu sudah konteksnya berbeda. Nah itulah yang nanti kita pelajari. Bagaimana nanti periwatan bil lafzi, ada periwatan bil makna. Seperti itu. Nanti ke pertemuan ketiga, kita mulai masuk ke ilmu tahdits itu. Dan kita mulai memperkenalkan kitab-kitabnya seperti apa. Kemudian kita kupas siapa pengarangnya, siapa penciptanya, kemudian kita lihat metode-metode bagaimananya, sehingga kita bisa tahu seperti apa. Kemudian pertemuan keempat, insya Allah, kita masuk kepada Al-Mujam Al-Fahras. Nah ini kitab yang tidak ada yang bisa menandinginya. Ini karangan orientalis, tetapi ditahqiq oleh orang Islam, namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi ini nanti kita gunakan untuk melacak hadis-hadis. Kemudian Miftahun Sunnah kita pakai juga untuk melacak eh, tema-tema hadis. Jadi ini pencarian kalau mujam dengan kata, kalau miftah dengan tema.
Ada namanya kitab Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf nanti kita gunakan juga untuk melacak berdasarkan riwayat perawinya tabiin atau sahabat atau tabiin nanti seperti itu. Kemudian ada Tazibul Kamal. Tazibul Kamal kita berjal. Nanti kita saya jelaskan nanti seperti apa kitab berjal itu. Karena kitab ini ada banyak macam. Ada kitab kitab hadis, ada kitab kaumusnya, ada juga kitab rijalnya, ada kitab mustalah hadisnya, macam-macam. Jadi beda-beda. Dan perlu diingat bahwasanya ini kita bukan mencari pembenaran. Apakah ini bisa dipakai apa tidak, apakah ini bisa digunakan apa tidak, bukan. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana kualitas sebuah hadis. Banyak orang-orang yang menggunakan hadis, tapi tidak mengetahui penempatannya, penempatan hadisnya seperti apa. Nah, kemudian kita membuat pertemuan ke-8 membuat skema. Skema itu seperti apa? Skema itu seperti yang bagan-bagan hadis dalam bentuk Word. Kita akan gunakan seperti apa? Kemudian kritik matan. Nah, ini kritik matan penting juga. Kritik matan ini penting karena ada juga kelihatannya sohi di sanad. Sanadnya semuanya kategori bagus. Ternyata pas ketika dicek matannya eh, tidak masuk akal. Saya ambil contoh misalnya ketika Rasulullah menyebut zakar. Masa seorang Rasulullah menyebutkan kata zakar kan tidak masuk akal. Oleh karena itu perlu diketahui matanya apa. Kemudian pertemuan ke-10 insya Allah kita gunakan Maktabah Syamilah tapi versi kedua seperti apa. Kemudian kita akan gunakan yang ke-11 pencarian hadis dengan metode mujam. Satu hadis kita lacak betul-betul sampai selesai sampai ketemu hasilnya doif atau sohi. Dan saya akan menggunakan hadis-hadis yang kategori doif. Kenapa demikian? Karena bisa teman-teman tahu, oh ternyata letaknya di sini doifnya. Siapa yang menyebabkan dia doif? Sahabat siapa? Atau tabiin siapa? Atau tabiin siapa yang menyebabkan dia doif? Atau kira-kira kalau dia doif, apakah bisa diangkat derajat jadi hasan? Mengapa bisa diangkat jadi hasan? Seperti itu. Kemudian hasil pelacakannya. Nanti terakhir ini kita akan melihat. Jadi nanti insya Allah teman-teman nanti saya akan memberikan beberapa eh, pekerjaan-pekerjaan rumah, bagaimana melacak hadisnya. Insya Allah kita lihat bagaimana apakah teman-teman bisa menggunakan kamus-kamus itu seperti apa. Oke, oke kita masuk ke apa namanya untuk hadis itu sendiri. Kita lihat. Oke, Abdi, suara saya terdengar jelas nggak? Abdi, halo Abdi, terdengar jelas? Alhamdulillah. Dengar Ustaz, dengar Ustaz. Jelas-jelas ya. Oke, Ya. desain. Oke, kelihatan ya? Oh ini. Oke, hadis. Kita akan masuk ke hadis seperti apa. Nah, ini bagian untuk pengetahuan hadis itu seperti apa. Jadi kita masuk ke pengetahuan dasar hadis. Hadis itu ada yang pengertiannya apa sinonimnya atau persamaan katanya, apa itu periwayatan hadisnya, ada yang bil lafzi, ada bil makna, ada juga dalam bentuk-bentuk kauli seperti apa, ada bentuknya, bentuk itu maksudnya bentuk hadisnya. Ada kauli, ada fi'li, ada takrir, ada hammi, ada ahwali. Nah, unsur-unsurnya apa? Ini kita lihat seperti apa. Oke, kita sambung. Hadis secara bahasa itu dikategorikan sebagai al-jadid, yang baru, sesuatu yang baru. Ada juga mengatakan al-khabar, berita. Kenapa dikatakan berita? Kenapa dikatakan baru? Karena Rasulullah itu ketika berada di Mekah, tindakan Nabi ketika Mekah di Madinah, itu semua bagi orang-orang Quraisy kategori baru. Mulai dari tawafnya,
sholatnya. Kemudian dikatakan berita karena semua Nabi Muhammad ketika dikisahkan, mulai dari nikah, kemudian dibelah dadanya, kemudian dia berdagang, itu kisah berita tentang Nabi Muhammad. Makanya dikatakan dia sebagai berita. Jadi hadis itu dikatakan berita, dikatakan juga al-jadid. Ada juga mengatakan hadis itu percakapan, muhadatsah, percakapan, karena Nabi Muhammad memang dibicarakan menjadi pusat pembicaraan ketika itu. Anda bisa bayangkan seandainya ketika Rasulullah itu berkata sesuatu, misalnya saya mengatakan begini, saya tepuk tangan begini. Nah, ketika Rasulullah dilihat oleh sahabat, ini saya ambil contoh ya, mengapa dikatakan sebagai berita atau percakapan. Ketika Rasulullah mengatakan tepuk tangan seperti itu, maka Rasulullah itu ditafsirkan oleh para sahabat Nabi Muhammad, kemudian diterjemahkan, oh Rasulullah itu menepuk tangannya. Oh Rasulullah itu lagi memanggil orang. Oh Rasulullah itu memukul nyamuk. Nah, itulah menyebabkan tadi saya bilang ada tadi riwayat bil makna bilabzi. Ada periwayatan bilabzi artinya lafaznya satu, maknanya satu. Ada juga bil makna. Lafaznya bermacam-macam, tetapi maksudnya berbeda-beda. Maknanya berbeda-beda. Nah, begitu begitu juga para sahabat ketika memahami hadis. Makanya nanti ada hadis fi'li, hadis qauli, hadis takrir, hammi, dan seterusnya. Nanti kita bahas semuanya. Seperti apa. Oke, hadis secara bahasa sudah jelas. Hadis itu jadid, artinya baru. Kemudian ada juga ada kabar, berita, ada juga muhadasah percakapan. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allahu an-nazal ahsanal hadisu kitaban. Dalam Az-Zumar ayat 23, wal ataka hadithu Musa, wa idza asra nabi ila ba'di azwaji hadithan. Hah? Belum bergerak ya? Sudah. Lambat kali atau gimana? Yang lain gimana? Ih, belum tampil di Oh gitu, coba. Coba ya. Alhamdulillah. Syukran. Oke. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa hadis Nabi Muhammad, beberapa kata-kata hadis. Allahu nazala asal hadis kitaban, wa hal atak hadis Musa, wa jasal Nabi ila ba'd azwaji hadisan. Jadi kata-kata hadis juga sudah ada muncul dalam Al-Quran. Cuman penggunanya beda-beda. Ada yang mengatakan itu sejarah, ada yang mengatakan itu percakapan. Seperti contoh yang At-Toha ayat 9 itu juga percakapan. Kemudian Az-Zumar juga sama bahwa itu bentuknya Allah nazal ahsanal kitaban, maksudnya Allah telah menurunkan sebaik-baiknya tulisan atau percakapan dalam sebuah kitab seperti itu. Kemudian di situ perkataan, kemudian yang at-tahrim itu lebih kepada pembicaraan ketika wa idza asar nabi ila ba'da azwajihi hadisan, ketika kepada salah seorang istri Nabi kalau nggak salah. Jadi dalam bentuk-bentuk percakapan atau apa peristiwa, ada yang bentuk peristiwa, ada yang bentuk percakapan, macam-macam. Itu dalam bentuk hadis, apa dalam bentuk Al-Quran. Kemudian secara istilah, ini sudah jelas, sudah semua sudah tahu. Saya hanya mengulang saja. Hanya karena kenapa demikian? Karena saya ingin mengambil paling dasar supaya ketika sudah matang di sini, kita langsung berpindah ke apa namanya
ke kitab-kitabnya untuk ditahrij seperti itu. Sebagaimana yang tadi yang baru datang sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa saya ulang-ulang seperti ini. Tujuannya kita mengambil dulu sesuatu yang dasar dulu agar semua sama rata sehingga ketika paham sudah apa itu hadis doif, hadis hasan, baru kita langsung ke praktik. Insya Allah dua pertemuan pertama saya akan ajarkan materinya. Berikutnya kita langsung praktek-praktek seperti apa, sekaligus perkenalan kepada kitab-kitab. Oke, sambung. Jadi dari secara istilah, aqwal Nabi SAW wa af'aluhu ahwalhu. Perkataan Nabi SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan ihwal. Hal ihwal itu maksudnya keadaan Nabi. Nah, tapi nanti kita lihat. Kita lihat ada beberapa pengertian hadis Nabi itu secara secara pengertian mereka beda-beda. Ulama usul, ulama ulama fikih, sama ulama-ulama hadis. Nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Kalau Ibnu Hajar mengatakan ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au tagriran au sifatan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik bentuk perkataan, qaulan au fi'lan, perbuatan au takrir atau ketetapan au sifatan sifat. Nah, jadi Ibnu Hajar kategori orang mengatakan sifatnya Nabi juga kategori sebagai hadis. Yang berikutnya yang berikutnya adalah annal haditha la yahtassu bil marfu' wa huwa ma udhifa lil sahabi wal maqtu wa huwa ma udhifa lit tabi'in. Juga mengartikan hadis itu tidak terkhusus kepada al marfu. Al marfu itu hadis marfu ya. Hadis marfu itu maksudnya hadis yang bersandar kepada Nabi. Ada juga disandarkan kepada sahabat. Makanya dalam usul fikih itu ada istilahnya qauli sahabi, perkataan sahabat. Karena tidak semua itu hadis Nabi itu jelas dari Nabi, tapi ada juga ucapan-ucapan sahabat yang dikategorikan sebagai hadis. Nah, mau di sahabi, ada juga yang didatangkan kepada sahabat al maktu. Wal maktu ini hadis maktu namanya. Ada yang didatangkan kepada tabiin. Oleh karena itu, kalau Anda baca pengertian dari tafsir bil ma'thur, itu dicukupkan sampai pada tabiin. Jadi perkataan Nabi, perkataan sahabat, dan perkataan tabiin. Itu masih kategori lingkupnya hadis. Nah, kenapa para ulama mengatakan itu hadis? Karena pertama sahabat itu bergaul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ucapan mereka pasti sama seperti ucapan Nabi Muhammad. Begitu pula tabiin. Tabiin itu masih dekat dengan Nabi. Meskipun tidak bertemu dengan Nabi, itu mereka bisa mengikuti sahabat. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang belum belum mengetahui bahwa sahabat itu ialah bukan sahabat seperti kategori teman-teman sekarang, bukan. Sahabat itu ialah orang bertemu dengan Nabi, orang Islam dengan Nabi, kemudian dia mati dalam keadaan Muslim. Itu sahabat. Begitu juga tabiin. Tabiin itu orang-orang yang bertemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Seperti itu. Oke, tersambung. Nah, ini saya contohkan ya. Saya contohkan itu, tadi kan masih bingung apa itu hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang bersandar kepada Nabi. Jadi kalau Anda Qala Abu Zur'a an sampai ke Nabi, itu hadis marfu namanya. Tapi ada juga tidak pakai Nabi. Nah, saya contohkan seperti ini. Hadatsani bi Muhammad bin Sa'id, qala hadatsani Abi qala hadatsani Ammi, qala hadatsani Abi an Nabi an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, lihat di situ nggak ada Nabi. Nggak ada Nabi sama sekali. Maka itu kategori mauquf, hadis mauquf. Jadi mauquf itu terhenti. Kalau marfu kepada Nabi, mauquf kepada tabiin. Nah, yang kedua ini hadis waktu. Hadis yang sampai kepada tabiin saja.
Hadatsana Hasan bin Rabi, hadatsana Ahmad bin Zaid, hadatsana Ayyub, an Ayyub wa Hisham. Nah ini seperti gini. An Ayyub wa Hisham itu kategori dua, dua perawi nanti kita lihat. An Muhammad wa hadatsana Fudail an Hisham qala hadatsana Makhladu bin Husain an Hisham an Muhammad bin Sirin qala inna hadzal ilmu indina fanzuru amman takhudhu dinakum. Hadisnya ma'tu. Ini diambil dari Muhammad bin Sirin. Sungguhnya ilmu itu dilihat, ilmu agama itu dilihat dari siapa yang Anda mengambilnya, agama agamamu. Oleh karena itu, kalau Muhammad bin Sirin tabi'in, maka hadisnya maktu. Kalau Muhammad bin Sirin sahabat, maka hadisnya sekategori mauquf. Seperti itu. Sebenarnya ini tadi ada nih, ada di sini ada harusnya ada mauquf ini. Wal mauquf maudhifa ila tabi wal maqtu maudhifa ila tabi'in. Terus itu. Terhapus tadi. Nah, ilmu ilmu hadis itu ada dua kategori. Ada yang mengatakan ilmu riwayah, ilmu dirayah. Ilmu riwayah itu sebagaimana yang saya katakan tadi, ilmu-ilmu hadis bahwasanya ilmu hadis itu khassa bi riwayat itu ilmu yastamilu an naqli ala naqli wa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa riwayatihi wa dhabtihi wa tahriru alfaz. Ilmu hadis yang khususnya diriwayatkan membawa kepada ilmu yang membawa kepada penukilan, menukilkan kepada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, riwayatnya, dobitnya, dan pemilihan lapas-lapasnya. Tapi Muhammad Ajal Al-Khatib juga mengatakan hal sama. Huwa ilmu yakumu ala naqlil ma'udhifa Nabi sallam min kaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah naklan dakikan muharraran. Jadi ilmu yang terbentuk atas penukilan kepada penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan, takrir, budi pekertinya, akhlak karimanya, dan dikirakan secara dakik, muharrar, secara detail, seperti itu. Oke, ini ilmu riwayah. Ada juga ilmu dirayah. Ilmu dirayah itu yang akan kita pelajari sekarang. Jadi kalau kita membaca hadis, itu namanya ilmu riwayah. Tapi kalau kita mengkritisi, menghukumi sebuah hadis, itu dirayah. Nanti terlihat seperti apa. Ilmu hadisul khasa bi dirayatil ilmu yu'rafu min haqiqatun riwayah wa syurutuha wa anwahuha wa ahkamuha wa hal atau syurutuhum wa asnafil marwiyati wa ma yata'allaqu biha. Jadi ilmu yang khusus tentang riwayah, ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, dan keadaan perawi. Jadi keadaan perawi, syarat-syarat mereka, jenisnya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Jadi ilmu dirayah nanti kita bahas, kita anu. Kalau kita mempelajari hukum-hukumnya, kita mengetahui keadaan-keadaannya, itu dirayah. Tapi kalau kita membaca tok saja, oh ini hadisnya dari Sahih Bukhari, ini hadisnya dari misalnya dari At-Tirmidzi, dari Malik, itu sudah selesai. Cuma baca tok, apa terjemahannya, itu riwayah. Nah, di sini maka saya bedakan. Jadi ilmu hadis riwayah, segala perkataan, perbuatan, dan takdirnya itu kategori riwayah. Sedangkan ilmu hadis dirayah, sifat-sifatnya apa, bagaimana kaidahnya, seperti itu. Tujuannya apa? Jadi kalau Anda menghafal hadis, itu riwayah. Kalau Anda hanya ingin mengetahui sifat-sifatnya atau kenapa bisa jadi doif, nah itu kita dirayah. Sehingga makanya ketika faedahnya ialah tadi tuh sini. Eh, faedahnya pertama, kalau ilmu hafalan tadi membacanya, mengijazakannya itu ilmu riwayah. Tapi kalau kita mengetahui sifat-sifatnya, apa kaidah-kaidahnya, maka itu kategorinya sebagai
apa namanya diraya, mengetahui makbulnya atau mardutnya sebuah sebuah hadis. Apa itu makbul diterima, apa itu mardut ditolak seperti itu. Oke, fungsi hadis. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana fungsi hadis itu seperti apa, maka maka ada 4 kategorinya. Ini perlu diketahui supaya kita mengetahui bahwasanya hadis itu sebagai pendamping Al-Quran. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, taraktu fikum amraini antil wa badan mata maksudum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Ada yang mengatakan seperti itu. Aku tinggalkan 2 perkara bagimu. Jika kamu berpegang teguh kepada perkara tersebut, maka kamu tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati rasul. Jadi pendamping kita Al-Quran ialah Rasul. Apa kitabullah apa sunnah. Maka tapi itu dari riwayat Hakim. Kalau kebanyakan hadis riwayat itu ini taraku fikum atsakalain kitabullah wa itriti. Ada yang mengatakan seperti itu. Aku tinggalkan 2 perkara bagimu yang berat, apa itu? Kitabullah dan keluargaku. Seperti itu. Itu yang menjadi perdebatan oleh apa namanya beberapa kalangan sampai sekarang. Apakah keluarganya Nabi Muhammad masih ada apa tidak? Allah alam bisawab. Tapi sudah terjawab ya. Nanti kita lihat sebentar. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas yang tempat lain lah. Kemudian bayan takrir. Jadi 4 fungsi hadis itu. Bayan takrir disebut dengan bayan at-takkid. Artinya untuk memperkuat. Jadi untuk memperjelas apa namanya Al-Quran. Di mana Al-Quran di sini contohkan faman syahida minkumul syahr falyusumhu. Barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Para sahabat gak mengerti apa itu bulan, maksud bulan apa. Ternyata bulan yang dimaksud ialah hilal. Faiza raitumul hilal fasumu faiza raitumu fasiru. Jadi hilal itu menjadi penanda puasanya di awal, kemudian menjadi penanda diakhirkannya Ramadan. Seperti itu. Jadi ini sebagai penguat ya. Ini contoh bahwasanya Al-Quran tetap menjadi pendamping. Al-Quran didampingi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Bayan tafsir. Jadi kalau tadi bayan bayan takrir itu memperkuat, bayan tafsir memperjelas. Beda, 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 beda ada bedanya. Bayan takrir itu lebih memperjelas, memperkuat, sedangkan bayan tafsir lebih kepada memperjelas. Bayan tafsir adalah bahwa kajian hadis Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan rincian tafsiran terhadap ayat Al-Quran. Bahkan memberikan persyaratan batas Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan kepada ayat Al-Quran yang bersifat umum. Jadi ada Al-Quran tentu saja kita ketahui Al-Quran sifatnya mujmal, artinya mujmal itu umum global, maka dengan adanya hadis, insya Allah itu bisa memperjelas yang sifatnya tadi mujmal sehingga menjadi lebih jelas. Meskipun demikian, kalau Anda baca kitab Ibnu Taimiyah, Anda baca Muqaddimah fi Ushul Tafsir, Rasulullah itu hanya menafsirkan 10 ayat saja. Sisanya, kalau Anda baca tafsir At-Tabari, itu isinya hadis semua. Tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Quran, isinya hadis semua dan hampir 90% itu isinya sahabat dan tabi'in. Artinya apa? Artinya tafsir itu sangat membutuhkan, Al-Quran itu membutuhkan tafsir. Dapat dari mana? Dapat dari eh, hadis, yaitu dari sahabat dan tabi'in. Kalau Anda baca lagi kitab Tafsir Al-Mufassirun karya Az-Zahabi juga dijelaskan bahwasanya tafsir itu terbentuk
dari tiga kategori, di antaranya tafsir Nabi, tafsir sahabat, dan tafsir tabi'in. Tapi kalau Anda mau baca tafsir, kalau untuk tafsir Nabi sangat jarang. Tapi kalau Anda baca tafsir sahabat dan tabi'in, maka isinya ada di Jami'ul Bayan atau Al-Quran, dan isinya semua hadis. Semuanya hadis. Jadi kalau Anda baca tafsir Bil Ma'thur, karya Tobari, Ibnu Katsir, termasuk Abdul Mansur, itu isinya hadis semua. Seperti itu. Bahkan penelitian saya mengatakan di ketika di pasca sarjana, saya menjelaskan bahwasanya tafsir itu hampir 90% itu ketika ada penjelasan yang belum belum jelas, maka para sahabat yang memperjelas. Melalui apa? Melalui ijtihad mereka, termasuk tabiin juga. Ketika eh, ada ayat menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dirubah jadi monyet, itu kalau Anda baca hampir rata-rata tidak ada penafsiran Nabi Muhammad. Yang ada ialah tafsir Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Ibnu Abbas mengartikan, ada yang mengatakan itu dirubah bukan jadi monyet, ayat Al-Baqarah 65 ya. Itu hanya sifatnya saja dirubah. Tapi sebagian seperti Mujahid mengatakan dirubah betul-betul jadi kera atau monyet seperti itu. Allah alam sawab. Jadi saya bukan memperjelas tafsirnya, ya. Saya ingin menjelaskan bahwasanya tafsir itu banyak dibentuk oleh hadis Nabi Muhammad SAW atau hadis sahabat, hadis tabi'in. Makanya ada istilahnya tafsir bil ma'thur. Oke. Ini bayan di sini contohnya adalah wa aqimus sholatu wa atuz zakatu warkau marrokin. Berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang ruku. Adapun penjelasan tersebut, sebagaimana hadis Nabi Muhammad, para sahabat mendirikan sholat nggak paham. Tetapi kalau kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Eh, Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Al Bukhari. Ada juga Al-Maidah. Wasariqatu wasriqatu waqtu aydihuma. Mencuri dan mencuri lagi itu dipotong tangannya. Dipotong tangannya itu tidak jelas. Dipotong bagian mana? Nah, diperjelas oleh faqtahu yadahu min mufasilul kafi sebagian, atau kalau ini di dalam apa? Dalam ilmu fikih itu macam-macam. Dia punya penafsiran. Seperti itu. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi sebagian tangan atau bagaimana ukurannya tergantung jumlahnya seperti apa. Oke, sambung lagi. Bayan tasri. Jadi itu bayan tafsir, bayan tasri. Jadi bayan itu apa artinya? Memperjelas fungsi hadis, bayan. Memperjelas takrir, memperjelas tafsir, tasri. Tasri itu maksudnya mewujudkan hukum. Maksudnya adalah membentuk hukum. Jadi eh, hadis juga dijadikan sebagai tolak ukur. Karena tadi itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan kias. Nah, Al-Quran, As-Sunnah posisinya itu dua kategori penting untuk membentuk hukum. Sebagai contoh ini anna Rasulullah SAW farada zakatul fitr min Ramadan ala nasi so'an min tamrin au so'an min syair ala kulli khurin au abdin dzakara au untha min muslimin. Satu so'. Jadi sebenarnya Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan untuk seluruh manusia, satu so', satu genggam kurma atau gandum kepada hamba-hamba yang merdeka atau abdun atau hamba atau budak, baik laki-laki atau perempuan dari orang muslim. Jadi itu bisa jadi membentuk, artinya
menjadi penetapan Rasulullah ketika membentuk sebuah hukum. Jadi bayan tasri, maksudnya memperjelas tasri atau membentuk hukum seperti itu. Bayan nasah. Nasah ini sama seperti ilmu Al-Quran ya, ilmu nasi mansuh. Tapi di sini terjadi ialah terbalik. Al-Quran itu bisa dinasah oleh hadis ternyata. Menurut pendapat ulama yang dipegang dari para ulama mutaqaddimin bahwa yang terjadi nasar ini karena dalilnya dari syara yang mengubah suatu hukum ketentuan meskipun jelas karena telah berakhirnya masa keberlakuannya serta tidak bisa diamalkan lagi oleh syara. Menurunkan ayat tersebut tidak diberlakukan lagi selama-lamanya. Jadi bisa menasah tetapi dengan kadar atau dengan ketentuan sebagaimana para ulama. Apa contohnya ini? Al-Baqarah 180 meskipun ada ilmu apa ayat waris, tapi sebelumnya ada juga ini la wasil waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dulu ada dulu para ulama para orang-orang yang telah meninggal itu memberikan wasiat kepada ahli waris. Tetapi setelah ada ayatnya waris, ingat ya wasiat sama warisan itu berbeda. Jadi ketika datang datang eh, tanda-tanda kematian, maka tinggalkan kepada wasiat kepada anak-anakmu, kepada kerabatmu dengan baik, secara benar dan al-muttaqin dan yakin. Jadi hadis ayat tersebut telah dinasah oleh Nabi la wasiyah lil waris li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris seperti itu. Jadi ada contoh bahwasanya Rasulullah itu pernah menasah meskipun ada ayat lainnya ayat lain yang mengatakan yusikumullah fi awalikum lidzakari mislu hadzal ini dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya ayat warisan dan hadis warisan hadis wasiat itu telah menghapus Al-Baqarah 80. Tapi itu masih ada, bukan artinya cuma hukumnya ditarik. Itu nasi mansu maksudnya. Jadi ayatnya masih ada, ayatnya sama seperti ketika Anda membaca keharaman khamar. Ayatnya masih ada, tetapi hukumnya dicabut. Jadi ada yang mengatakan jika sekiranya mau mendekati sholat, maka janganlah minum. La taqrabu sholat wa antum sukara. Akhirnya muncul ayat tentang pengharaman khamar dan seterusnya. Jadi itu contoh bahwasanya ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman nasi mansu ya, bahwa ternyata ada juga peristiwa hadis Nabi Muhammad yang menghapus Al-Quran, mencabut hukumnya. Begitu. Oke, tersambung. Itu tentang fungsinya. Nah, tadi kan sudah kita bahas tentang pengertian hadis. Tapi ulama usul berbeda. Ulama usul fikih mengatakan kalau tadi dikatakan tadi ulama ulama siapa tadi ini oleh para ulama akal Nabi SAW wa'afalu ahlu, tapi kalau seandainya ulama fikih ulama usul itu berbeda aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu allati tasbutul ahkam wa taqriruha. Jadi perkataannya perbuatan Nabi takdirnya yang berhubungan dengan hukum. Jadi kata-kata ulama usul mengatakan jika sekiranya tidak ada hubungan dengan hukum, maka itu bukan hadis. Mengapa demikian? Karena mereka ingin mengambil hukum. Jadi kalau kalau ada yang mengatakan misalnya saya ingin menikah umur 25 tahun karena ikut sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad ketika nikah sama Khadijah 25 tahun. Bagi ulama usul itu bukan hadis, itu bukan mengambil sunnah Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum diangkat menjadi menjadi Rasulullah. Nanti berhubungan dengan hukum, maka kategorinya bisa dikategorikan sebagai hadis. Bagi ulama usul, ingat ya, ini perdebatan furu'iyah, bukan perdebatan usuliyah. Jadi
Berbeda pendapat boleh, tapi ini pengertian dari ulama usul yang mengatakan bahwa jika tidak berhubungan hukum, maka itu bukan kategori hadis bagi ulama usul. Seperti itu. Nah, jadi ulama usul seperti itu. Jadi ada dua pengertian. Ada yang mengatakan, nanti lihat, ada ulama-ulama yang mengatakan eh, meskipun Nabi Muhammad belum diangkat, ketika peristiwa nikah, peristiwa di belah dadanya, itu bagi ulama-ulama fikih itu bukan hadis, itu hanya kisah Nabi, kisah Nabi ketika belum diangkat, itu bedanya. Tetapi kalau sudah diangkat ya Nabi, maka itu masalah hukum. Itu dua pendapat berbeda ya. Artinya dua dua pendapat yang berbeda dan itu sangat 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 apa? Sangat bisa memberikan dampak yang besar dalam ilmu hadis. Maksudnya apa? Artinya sebelum Nabi Muhammad diutus, ketika sebelum 40 tahun, maka itu kategorinya bukan hadis. Demikian. Karena belum ada perintah, belum ada perintah dari Allah sebagai nabi. Seperti itu. Jadi peristiwa peletakan batu pertama Mekah, peristiwa diberadanya Nabi Muhammad, peristiwa nikahnya Nabi Muhammad dengan Khadijah 25 tahun, dan itu bukan kategori hadis. Jadi salah besar jika segera ada yang mengatakan, bukan salah besar ya, mungkin pendapatnya ulama usul mengatakan itu bukan hadis. Eh, Dia mengatakan ketika saya nikah 25 tahun ikut sunnah Nabi, itu bukan sunnah Nabi, itu hanya cerita biasa aja. Begitu. Oke, sambung ya. Ini ada persamaan antara hadis, sunnah, khabar, athar. Nah, inilah yang membentuk nanti, yang membentuk apa namanya pemahaman kita semua seperti apa. Pengertian sunnah, eh, pengertian sunnah secara bahasa at-thariqah mahmudah kanat au mazmumah. Kalau sunnah itu artinya jalan secara bahasa, jalan terpuji dan jalan tercela seperti itu. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan Al-Isra ayat 7 sunnah min man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajid li sunnatina tahwila. Kami menetapkan yang demikian sebagaimana suatu ketetapan terhadap Rasulullah kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak kamu dapati perubahan lagi ketetapan kami itu. Jadi kata-kata ini saya cuma mengambil contoh bahwa kata sunnah itu digunakan juga dalam Al-Quran. Di sunnatina tahwila untuk ketetapan. Jadi ini arti ketetapan ya atau jalan. Oke, ini memang sunnah. Tapi itu secara bahasa. Secara istilah, ma'atharani Nabi SAW min kaulin au filin au tagrin au sifatin al hukiyah au khulkiyah au sirah sawa kana qabla ba'atha au bada'a. Ini saya bilang tadi. Ulama-ulama hadis mengartikan sunnah itu seperti ini. Apa-apa yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, perangainya, budi pekertinya, semua perjalanan hidupnya sebelum diangkat, ingat ya, sebelum diangkat atau sudah diangkat. Jadi itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu meskipun sebelum diangkat ada peristiwa-peristiwa itu kategori hadis bagi mereka. Nah itu kategori sunnah. Apa dasarnya? Dasarnya dari itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ada yang lain mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi segala perangnya Rasulullah itu dari kecil sampai dewasa meskipun diangkat itu sudah menjadi contoh dan itu bisa jadi hadis bagi ahli hadis. Dan wama yang tikonya hawa ini wal wahyu. Segala tindakan Nabi Muhammad itu merupakan wahyu yang kami titipkan kepada beliau. Seperti itu. Jadi
itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu meskipun belum diangkat, tapi perangainya, tindakan beliau sudah bisa dikategorikan untuk menjadi budi pekerti atau menjadi contoh seperti itu. Makanya Al-Hadis tidak sepakat dengan ulama usul tadi. Kalau ulama usul mengatakan wajib dengan hukum, berhubungan hukum. Tapi kalau ulama ulama hadis mengatakan tidak. Meskipun dia sebelum diangkat atau sudah diangkat, dia nabi dan dia meskipun dia belum diangkat jadi nabi, perangainya sudah bisa jadi contoh seperti itu. Nah, kita bahas, tapi itulah itu perdebatan para ulama. Cukup kita mengetahuinya seperti apa. Itu jadi kalau ada yang mengatakan seperti saya katakan tadi, mengikuti contoh Nabi kan nikah 25 tahun, ada yang mengatakan tidak sunnah Nabi, tidak masalah, ada dasarnya. Kemudian ada yang mengatakan ikut sunnah Nabi 25 tahun menikah, ada dasarnya juga ulama hadis. Jadi semuanya masing-masing ada dasarnya. Nah, kalau ulama usul mengatakan sunnah itu kullu ma shadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Quran min qaulin au fi la sorry ini salah au fi'lin harusnya. Karena fujar au fi'lin au tagriran mimma yaslihu an yakuna dalilan li hukmi syar'i. Segala sesuatu yang disampaikan Nabi Muhammad selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takdirnya yang pantas untuk dijadikan dalil hukum syara. Jadi bagi ulama usul hanya yang berhubungan dengan syara saja yang dikategorikan sebagai apa namanya? Sebagai hadis Nabi seperti itu atau sunnah. Nah ini fikih lagi. Kalau fikih mengatakan sunnah itu yaitu segala kata Nabi Muhammad selain dari difardukan. Jadi sunnah itu maksudnya eh, ahkamul khamsah. Apa semua ahkamul khamsah? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Bahkan ada yang mengatakan mandub. Ada juga mandub mengatakan. Hukum taklif maksudnya. Hukum taklif. Wa iftirani walau jubut aqabalu al-wajib wa ghairu min al-ahkam al-khamsah. Segala kata berasal dari Muhammad SAW yang difardukan dan diwajibkan dan termasuk hukum taklif. Itu hukum taklif maksudnya. Sunnah dari sunnah. Oke. Itu sunnah ya. Jadi ada tiga versi ya. Sunnah versi hadis, sunnah versi ulama usul fikih, sunnah versi fikih. Eh, Kabar. Tadi kan sunnah kabar. Apa itu kabar? Kabar yang saya katakan tadi, ketika saya menjelaskan tentang eh, kabar tadi, kabar apa namanya? Al-akhbar, berita. Berita itu menurut bahasa serupa dengan makna hadis. Segala sesuatu berita yang disampaikan kepada orang lain. Jadi wajar saja jika sekiranya ada hadis Nabi, ada hadis Nabi itu bisa berubah, bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena yang membuat perubahan itu ialah si pembawa berita. Kalau selama ini kan kita melihat hadis itu hanya diucapkan oleh penceramah-penceramah, la yu'minu ahadukum hatta kuna habillahi dan seterusnya. Ada juga al mu'minul mu'min kal mu'min dan ayat. Tapi mereka tidak pernah mencantumkan, tidak pernah mengucapkan hadisnya secara utuh. Nah, di sinilah kita nanti belajar. Jadi selama ini kita hanya membaca hadis, tapi tidak mengetahui asal muasalnya hadis. Nah, maka dikategorikan sebagai berita, karena ada pembawa beritanya. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, habar ialah sama dengan hadis. Keduanya dipakai ahli marfu, mauquf, ma'tu. Yang saya katakan tadi. Saya katakan tadi di awal, bahwa dia marfu, mauquf, ma'tu, itu masih kategori hadis, dan itu kategori habar, berita. Habar lebih umum daripada hadis. Karena hadis datang dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan habar itu bisa selain dari Nabi, yaitu sahabat dan tabi'in. Nah, tadi kan sunnah habar, asar. Apa itu asar? Ini penting juga.
supaya kita mengetahui jangan sampai kita salah persepsi terkait masalah asar. Asar itu kalau diartikan secara secara di kamus itu jejak, jejak kalau asar. Pengertian asar menurut bahasa sama dengan hadis, habar, sunnah. Kalau secara istilah, ma ruwi anis sahaba wa yajuzu itlaqu ala kalami Nabi Adhan. Apa-apa yang diriwayatkan oleh sahabat dan boleh juga dikatakan perkataan Nabi juga, boleh. Segala sesuatu yang diriwayatkan oleh sahabat dan boleh juga disendarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu asar. Bahkan ada yang mengatakan ulama Khurasan, ulama Irak itu mengatakan hadis Nabi, kabar sahabat, asar, tabiin. Itu seperti itu. Makanya ada muncul istilah tafsir bil ma'sur tadi, yang saya katakan tadi. Tafsir bil ma'sur ialah tafsir yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi asal itu asal muasalnya. Mengapa dikatakan tafsir bil ma'sur? Karena tafsir yang bersumber dari nabi-nabi, bersumber dari hadis. Seperti itu, bil ma'sur. Nah, ini masuk kita masuk ke hadis qudsi. Saya akan balap. Saya sengaja bikin dua pertemuan ini, bikin di di dipercepat supaya kita langsung masuk ke mana namanya ke prakteknya seperti apa. Hadis qudsi lah, qudsi kan artinya suci. Itu secara letterlek suci, tetapi kalau diartikan secara istilah, kullu hadisu yadifu fihi Rasulullah qaula ila Allah azza wa jalla. Jadi sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepadanya melalui ilham atau mimpi, kemudian Nabi menyampaikan maknanya ilhamnya setelah mimpi tersebut dengan ungkapan beliau. Jadi Rasulullah itu bermimpi, kemudian apa namanya, dari mimpi tersebut beliau sampaikan dalam bahasa beliau. Jadi bahasa beliau sehingga menyebabkan itu bukan Al-Quran, itu hadis qudsi. Kenapa hadis qudsi? Karena ada campur tangan. Nah, apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran tentu saja lafaznya, maknanya, tulisannya itu murni Allah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya semua sifatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Artinya semuanya sudah seragam. Anda mau di Jepang, Anda mau di Jakarta, di Bogor, pasti bacanya Qul huwallahu ahad. Hanya saja ada perbedaan bacaan ya. Perbedaan bacaan itu tapi hanya sebagian kecil. Dalam artian misalnya wadduha, wadduhe, macam-macam. Terus, tapi kalau dia dari bacaannya, dari tulisannya sama, Al-Quran sama. Tapi hadits qudsi beda. Hadits qudsi itu gambarannya dari Allah, tapi ucapannya dari Nabi. Itulah bedanya. Nah, adapun ciri-cirinya, ada hadis biasa itu ada kata-kata hadis qala yaqulu. Bahkan dikatakan dalam syiar kata Syarana Arba'in Nawawi jumlahnya lebih dari 100. Ajarasi fi marawa yarwi anillah. Jadi kalau ada kata-kata anillah dalam hadis Nabi, ada kata-kata qala Allahu azza wa jalla, maka itu kategori balik hadis qudsi. Itu aja bedanya. Tapi kalau seandainya dia tidak pakai azza wa jalla, maka itu kategorinya sebagai hadis yang biasa. Kemarin ada pertanyaan kepada saya di kelas Palu, Ustaz, untuk apa ada diskusi? Mending langsung aja hadis biasa, atau enggak langsung Al-Quran? Karena jawabannya ini masih debatable ya, artinya masih perdebatan. Sebagian ulama mengatakan ada diskusi dibutuhkan karena tidak semua Al-Quran itu dijelaskan sifatnya mujmal. Maka perlu ada penjelasan dari hadis qudsi. Seperti itu. Ada hadis yang terkenal yang ada sering dengar, saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan akulah yang
memberikan pahala. Itu hadis qudsi. Itu kaitannya dengan eh, perintah puasa. Jadi Allah Allah memberikan gambaran tentang puasa seperti apa dalam kita Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza kutiba alaikumusiyam. Nah, itu dan seterusnya itu jelaskan dalam hadis qudsi lah saumuli wa ana ajzibi, itu hadis qudsi. Seperti itu. Oleh karena itu penting hadis qudsi, kenapa? Sebagai penjelas tadi, sebagai gambaran, tidak semua juga hadis itu hadis biasa, hadis qudsi. Hadis qudsi itu memperjelas, ya maka lebih bagus dibanding hadis biasa. Karena langsung dari Allah Ta'ala. Tapi lafaznya atau ucapannya itu dari Rasulullah. Seperti itu bedanya. Nah, ini perbedaannya, perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran sudah tahu semua tadi ya. Al-Quran sifatnya mutawatir, hadis qudsi tidak. Kalau Al-Quran tentu saja kalau dibaca mendapatkan pahala, kalau hadis qudsi tidak. Al-Quran itu dilarang baca kita ketika berhadas, maksudnya berhadas ada najis atau kita lagi junub atau lagi haid, tidak bisa dipegang Al-Quran, tapi ada diskusi bisa. Al-Quran bisa dibaca ketika sholat, sedangkan diskusi tidak. Prosesnya beda. Al-Quran lafaznya dari Allah, sedangkan Qudsi maknanya dari Allah, tapi lafaznya dari Nabi Muhammad SAW. Oke, ini contoh diskusi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, qala alfik ya ibnu Adam, unfik alaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, berinfaklah wahai anak Adam, aku akan memberi infak kepada kalian. Itu hadis qudsi. Jadi kata-katanya An Abi Hurairah, kemudian Rasulullah berkata Rasulullah, qala Allah taala anfik ayat di Adam. Nah, ini tadi saya katakan tadi ketika tabel pertama, nah, sudah tahu hadis qudsi, sudah tahu apa itu hadis, apa itu asar, apa itu khabar, apa itu sunnah. Kita masuk ke bentuk-bentuk hadis. Apa itu bentuk-bentuk hadis? Ialah hadis itu dalam bentuknya berbeda-beda. Ada yang mengatakan kauli, kauli itu perkataan, perkataan. Ada yang mengatakan fi'li, fi'li itu perbuatan. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mengatakan jangan, misalnya jangan, itu bermacam-macam interpretasi. Interpretasi sahabat bermacam-macam. Sehingga menyebabkan eh, ada para sahabat itu ketika melihat Nabi Muhammad sholat itu bermacam-macam sifatnya. Makanya ketika Anda lihat orang-orang sholat itu bermacam-macam. Ada yang bersedekap ke dada, ada yang di perut. Itu tergantung apa yang mereka interpretasikan. Makanya katakan solu kama rawaitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Itu fi'liyah. Kauli itu kalau jelas kalau kauli perkataan. La yu'minu ahadukum hatta akuna habbu ilai mi waldi wa waldi wa nasi ajmain. Itu perkataan. Aku tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Itu perkataan. Fi'il ini, jadi ketika dia Muhammad itu berbuat berbuat suatu, maka interpretasi para sahabat bermacam-macam. Sehingga ada yang sholat begini, ada yang bergetar, ada yang menyamping dia punya bersedekap. Ada yang menyamping. Kenapa menyamping? Karena memegang pedang ketika musim pedang, musim perang. Ada yang di dada, ala sodrihi, macam-macam. Kenapa demikian? Bahkan ada saya mendapatkan hadis Nabi ketika dia sujud dikepal begini tangannya, dikepal begini. Kenapa? Ada yang begini, ada yang begini. Kenapa? Tadi itu karena fi'li. Karena ketika dia mau berbuat suatu,
dia berinterpretasi penafsiran sahabat bermacam-macam ketika melihat Nabi. Seperti itu. Khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku cara berhaji. At-takrir. Takrir ini ketetapan. La walakinnahu laysa fi ardi qaumi qulu fa innahu halal. Jadi ini tentang ketika Rasulullah makan di dipersilakan untuk makan dop atau biawak. Kata Rasulullah, "La walakinnahu laysa fi ardi qaumi qulu fa innahu halal." Tidak, aku tidak makannya, kata-kata Rasulullah. Karena binatang itu tidak ada di zaman saya atau tidak ada di tempat saya. Makanlah kalian karena sungguh itu halal. Jadi Rasulullah mempersilahkan para sahabat makan, tapi Rasulullah itu tidak makan. Nah, itu menunjukkan ketetapan Nabi. Sejum Nabi, sejum Nabi eh, bermuka maksudnya Nabi itu semua ketetapan Nabi Muhammad. Kalau Hammi, hadis Hammi itu maksudnya harapan, pengharapan, pengenangan atau angan-angan ya. Ketika itu Rasulullah ingin berpuasa, hina sama Rasulullah yaum Asyura, puasa pada hari Asyura. Wa amara bisyami qalu, dan mereka dan memerintahkan kami untuk berpuasa. Tapi di antara kami berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya hari ini hari dimuliakannya hari orang-orang yang memuliakan orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian kata Rasulullah, "Jika sekiranya aku ada pada tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9." Seperti itu. Jadi inilah dasarnya dasarnya apa namanya? Rasulullah berpuasa, kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Itu maksudnya. Jadi tapi Rasulullah belum sempat berpuasa kalau nggak salah beliau meninggal. Itu angan-angan beliau. Jadi Hammi itu angan-angan. Nah, ini ini bisa jadikan contoh bahwasanya Rasulullah itu berkeinginan untuk berpuasa pada hari ke-9 di bulan Zulhijjah, tapi Rasulullah telah meninggal. Ahwali, Ahwali itu keadaan Nabi yang saya katakan tadi. Jadi meskipun Nabi Muhammad gak diangkat, belum diangkat jadi Nabi ketika umur 40 tahun, ada hadis mengatakan karena Rasulullah SAW, ahsanun nas, sebaik-baiknya manusia, wajahan, wajahnya, wajahnya, wa ahsanu khalqan, dan sebaik-baik ciptaan. Laisa towil, nggak tinggi banget. Albain, wala qasir, dan juga dia tidak pendek banget. Sedang-sedang, sederhana. Nggak tinggi, nggak panjang. Nggak tinggi, nggak pendek. Itulah gambaran. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana Rasulullah itu dikejar-kejar orang. Sehingga perbuatan Nabi, segala perbuatan Nabi itu betul-betul menjadi contoh untuk mereka. Terlepas dari beliau itu Nabi, tapi perangai beliau menjadi contoh untuk para sahabat. Nggak usah jauh-jauh. Kita ketika mengidolakan seorang, pasti kita akan mengikuti apa yang dia gemari. Kita pasang fotonya, kita kita tempel di dinding pada posternya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu betul-betul menjadi suri teladan, menjadi primadona untuk kita semua pada masa itu ya, pada masa itu, sehingga segala perbuatan Nabi itu menjadi contoh dan itu menjadi pembicaraan. Maka saya katakan tadi kan, ketika dikatakan dia hadis atau percakapan, maka Rasul itu menjadi percakapan di antara kalangan kalangan kaum Quraisy, baik itu oleh jahatnya maksudnya dalam artian orang-orang mengambil dia jahat, baik itu kebaikannya. Jadi menjadi pembicaraan di kalangan sehingga menjadi contoh. Bahkan kalau Anda baca kisah-kisah yang lebih vulgar,
Para sahabat Nabi itu mengintip Nabi, cara dia buang air, cara dia minum. Sehingga ada hadis Nabi Muhammad itu Rasulullah duduk sambil sambil duduk. Kenapa? Karena WC zaman dahulu beda zaman sekarang. Seperti itu gambarannya. Jadi betul-betul kisah ini atau pembicaraan itu digambarkan betapa primadonanya sang Nabi sehingga menyebabkan semua orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat Nabi itu jadi pembicaraan, jadi tindak tanduk Nabi Muhammad itu jadi contoh dan itulah jadi hadis Nabi Muhammad. Jadi wajar sekali jika sekiranya Rasulullah itu menjadi contoh. Tapi ingat, tapi ingat ya, tidak semua cerita cerita Nabi itu bisa dijadikan sunnah. Kenapa? Karena contoh misalnya Rasulullah pernah pingsan ketika ketika asar. Ketika beliau mau sholat asar, Rasulullah pernah pingsan karena kecapean. Apakah itu juga sunnah? Jadi ketika kita mengerjakan asar, pingsan dulu untuk mengambil sunnah Nabi. Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu saya katakan sama teman-teman, tidak semua cerita Nabi itu bisa dijadikan sunnah karena melihat konteksnya. Sambil contoh misalnya hadis Nabi, la tusafiru mar'a illa ma'a muhrim. Tidak tidak sah seorang perempuan berpergian tanpa muhrim. Nah, itu hadis kalau kita pahami secara letterlek, secara tekstual, maka semua perempuan-perempuan yang diangkut, yang di kereta atau yang pulang pergi ke luar kota wajib pakai muhrim kalau kita mengambil hadis tersebut. Tapi tidak, hadis tersebut berasal dari selihat kondisinya. Kondisi di mana ketika itu perempuan tidak bisa berpergian sendirian karena takut ada penjarahan. Karena pada zaman dahulu kan padang pasir, rumah berjauhan. Sehinggalah muncullah hadis tersebut. Nanti itu masuk di kritik mata nanti, insya Allah kita bahas. Itu masuk di kritik mata. Bagaimana ada beberapa hadis yang dikategorikan sebagai hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi ya, tapi beliau salah dengar sehingga menyebabkan hadis tersebut secara sanad sahih, tapi secara matan itu masih diragukan kesahihannya. Oke, sambung. Kita sampai jam 9 ya. Eh, ini hadis lengkap, lihat hadis lengkap. Hadisnya lengkap. Hadisana Amran bin Mesora, qala hadisana Abdul Waris an Nabi. Ini contoh. Ini contoh hadis lengkap. Ini contoh hadis lengkap. Harusnya beginilah para ulama-ulama atau para para penceramah-penceramah kita menyampaikan sebuah hadis. Sehingga kita tahu hadisnya sahih apa tidak. Nah, kalau seperti ini bentuk hadisnya, maka kita gampang meneliti. Oh, Imran bin Mesora inilah yang membuat dia doif. Oh, Abdul Waris lah yang membuat dia doif. Tapi tidak semua ini doif. Mungkin ada satu rawi, mungkin dia pernah berbohong, atau dia pernah dikategorikan sebagai pelupa. Itu itulah yang menyebabkan hadis tersebut jadi doif. Inna min asatis sa'ah qasun. Hadatsana Imran bin Nasara qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Abi Anas qala Rasulullah sallam inna min asatis sa'ah ay yarfa'al ilma wa yasbutul jahlu wa yastabul khamar wa yajharuz zina. Sungguhnya tanda-tanda hari kiamat ada di antaranya diangkatnya pengetahuan, di menyebarkan kebodohan, diminumnya khamar dan zina secara terang-terangan. Nah, ini hadisnya lengkap. Ada matannya, ada hadisnya, ada sanatnya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini sanad terakhir. Ini terakhir. Sanad matan dan rawi. Ah, kalau sanad itu tadi itu. Sanad tadi itu al-ikhbar an thariqil matan, jalannya matan. Jadi sebelum sampai ke matan namanya sanad. Atau silsilatul rijal al-mausul matan. Silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari yang menyampaikan hadis sampai ke matan hadis. Nah, kalau matan isi hadis, jadi kalau kalau
Kalau secara gampangnya, masalahnya itu jalannya hadis, matan itu isi hadis, dan rawi itu si mukharij yang mengeluarkan hadis. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim itu rawi hadis, perawi. Mayan tahi ilahi sanadi minal kalam. Sebuah kalimat yang berakhirnya sanad. Al-fadhil haditsu allati taqawwama biha ma'aniyah. Lafaz-lafaz yang hadis dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Itu matan. Nah, ini contoh. Yang garis merah itu sanad. Yang hijau itu matan. Sunan Abu Daud itu perawi, rawi. Apa itu rawi? Rawi itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis, membaca hadis. Ada juga mengatakan pada dasarnya sanad dan rawi itu sama. Iya. Asalkan para perawi-perawi ini, Hanad, Abdah, Ubaidillah, Nafi, itu membuat sebuah kitab hadis, maka bisa dikategorikan sebagai perawi. Tapi kalau cuma seperti ini, namanya sanad. Hadasana Munnad Abdullah Abdah an Ubaidillah an Nafi an Nabi bin Umar karena yalbasu khatamahu fi yadil yusra. Adapun Ibnu Umar itu, Ibnu Umar ya. Berarti kalau hadis seperti ini namanya apa? Hadis mauquf. Kenapa mauquf? Lihat, Nabi nggak ada di sini, Nabi nggak ada. Nabi nggak ada. Nabi nggak ada sehingga kategori mauquf. Adapun Umar bin Wahab, adapun Ibnu Umar itu menggunakan cincin, khatam cincinnya pakai sebelah kiri. Ini dari Ibnu Umar. Ini contoh. Nah, disinilah kita diteliti. Kenapa siapa itu Hanad, siapa itu Abda, siapa itu Ubaidillah, siapa itu Nafi, siapa itu Ibnu Umar. Seperti apa? Nanti kita perjelas di minggu berikutnya. Oke, demikianlah penyampaian saya. Kalau pertanyaan saya silakan kepada para penanya. Eh, Kemudian saya berikan waktu 5 sampai 10 menit aja. Karena sudah jam 9. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.